Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sufar dalam channel YouTube saya terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis. Eh, saya mendoakan semoga teman-teman hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan pikiran yang jernih dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, sehingga bisa menjadi lebih produktif dalam melakukan kegiatan positif lainnya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai siapa di sini teman-teman penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis yang masih takut pergi sendirian. Ayo, siapa? Tentunya penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis ini punya banyak sensasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan sharing pengalaman terkait dengan sensasi takut pergi sendirian. Karena ada banyak hal yang terkait dengan GERD ini, terkait dengan anxiety ini, banyak banyak hal yang sensasinya seperti itu. Nah, lebih pada hari ini lebih ke bagaimana teman-teman yang merasakan pergi keluar atau takut sendirian, bepergian seperti itu. Nah, saya mau sharing dulu, saya waktu terkena penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, salah satu sensasi yang cukup menyita waktu saya adalah takut pergi sendirian. Saya dulu kemana-mana itu harus selalu ditemani sama teman, sama orang tua, itu selalu ditemani, kemanapun. Karena saya merasa bahwa saya takut, yang ada di pikiran saya merasa bahwa bagaimana nanti kalau seandainya saya pingsan, kemudian tidak ada yang nolongin, seperti itu. Makanya saya selalu mengajak teman-teman ataupun mengajak saudara, keluarga untuk temani saya, misalnya temani saya ke pasar, temani saya ke mall, atau temani saya ke suatu tempat untuk membeli sesuatu seperti itu. Saya tidak boleh atau merasa takut sekali ketika saya bepergian sendiri seperti itu. Apalagi apalagi misalnya saya mau ke kantor. Dulu itu waktu saya mau ke kantor, saya selalu minta diantar sama orang rumah. Tolong antar saya ke kantor. Saya merasa cemas, saya merasa takut sendirian dan itu berlangsung sejak apa ya? Hampir hampir 1 tahun. Saya tidak sampai 6 bulan sepertinya saya merasa bahwa saya takut pergi sendirian. Itu ada 6 bulan saya mencoba mencoba untuk di rumah terus takut bepergian sampai pada akhirnya sampai pada suatu ketika itu saya mencoba untuk memberanikan diri sendiri. Saya keluar sendirian. Pertama itu saya keluar menggunakan mobil. Karena kalau mobil kan saya masih merasa bahwa kalau ada apa-apa saya tinggal tidur di mobil aja dan sudah pingsan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lama-lama kemudian saya menggunakan motor, kemudian saya sudah berjalan jauh, tetapi semua itu terjadi bukan tiba-tiba langsung mau keluar, tidak. Tetapi itu saya biasakan itu mulai dari setiap bangun pagi, itu saya jalan kaki dulu itu sebanyak 3.000 langkah dan itu terus-terusan saya lakukan, terbiasa berjalan setiap hari dan kemudian berjemur. Itu kemudian ternyata membuat mood saya jauh lebih baik, membuat mood saya dalam hari-hari itu jauh lebih pede melakukan sesuatu sendirian seperti itu. Dan ternyata ketika saya berjalan setiap hari, melangkah, itu membuat ketakutan-ketakutan saya akan kesendirian itu atau akan sendiri itu menjadi hilang. Ternyata saya tidak tahu tiba-tiba ada momentum, tiba-tiba ada momen di mana saya langsung bilang saya mau berangkat kerja dan tidak usah ditemani, saya bisa sendiri seperti itu. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang sampai dengan hari ini atau yang sedang merasakan takut bepergian sendirian, saya cuma sarankan bahwa teman-teman lakukan saja pelan-pelan. Tidak serta-merta teman-teman itu langsung tiba-tiba keluar, langsung bisa, tidak. Tapi itu tadi, ada step by step-nya yang harus teman-teman lakukan. Misalnya, teman-teman sampai dengan hari ini masih takut sendirian, coba mulai hari ini atau besok pagi, teman-teman itu ajak teman, keluarga, ataupun siapa untuk mengunjungi tempat-tempat ramai, misalnya pasar, toko, supermarket,
Kemudian kalau mall jauh lebih bagus lagi. Itu rame, teman-teman coba sekali dulu. Kemudian besoknya lagi teman-teman kalau masih merasa cemas, dada merasa kayak dada masih duk 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 duk, ya sudah, panggil teman. Tapi saran saya, ketika teman-teman bisa melakukan sama teman itu, berarti teman-teman bisa juga melakukan secara sendiri, secara mandiri. Nah, saran saya, ketika teman-teman mengunjungi tempat itu dan kemudian sensasi anxiety itu datang, bahkan hingga ke panic attack, teman-teman jangan lari, teman-teman jangan takut, teman-teman jangan menghindari tempat itu. Tenang di situ, tarik nafas, pejamkan mata, kemudian pikir yang positif, dan lanjutkan perjalanan. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan ketika teman-teman itu bisa lakukan, itu menjadi dasar, itu menjadi bahan teman-teman untuk melakukan aktivitas-aktivitas lebih di keesokan harinya. Karena teman-teman sudah bisa melakukan hal yang sama dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, bagi teman-teman yang masih terkungkung di rumah, masih takut untuk bepergian, teman-teman harus dengar ini. Teman-teman harus nonton video ini supaya teman-teman bisa keluar seperti sedia kala. Ya, jalani, teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman di rumah ataupun di luar kalian akan kenapa-kenapa. Tidak. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan pikiran yang ada di kepala. Mau di rumah, mau di luar, mau di mana, kalau sudah waktunya, itu pasti kita sudah seperti itu. Jadi, teman-teman harus jauh lebih berpikir jernih, berpikir positif, supaya aktivitas-aktivitas yang teman-teman rencanakan itu bisa kalian lakukan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas baik itu sehingga lebih produktif dalam setiap harinya. Kasihan loh kalau teman-teman masih terkungkung, takut sendiri, takut kemana-mana, itu kasihan sekali. Saya merasakan itu dan banyak waktu yang terbuang percuma dan saya tidak bisa menghasilkan apa-apa seperti itu. Kasihan, mungkin teman-teman sudah setahun, 2 tahun, masih malas, masih takut keluar rumah, sudah tinggalkan. Itu adalah pola-pola lama, pola-pola usang yang teman-teman harus tinggalkan. Teman-teman tinggalkan pola-pola yang membuat teman-teman menjadi stuck, menjadi tidak berdaya. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu di usia teman-teman yang barangkali masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Teman-teman lakukan yang terbaik semenjak usia golden age ini. Karena ini adalah usia-usia terbaik, usia-usia produktif bagi setiap orang, bagi setiap individu untuk melakukan kreativitasnya masing-masing. Bisa melakukan apa saja, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa atau menimbulkan pundi-pundi rezeki lainnya seperti itu. Jangan mau terjebak dengan keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi stuck, tidak bergerak sama sekali. Oke? Itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan ketakutan-ketakutan teman-teman untuk keluar bepergian sendiri. Jadi jangan pernah takut, oke? Apa saja yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah. Untuk itu terima kasih, selamat sore, salam sehat dan tetap semangat.